Selamat datang kembali teman-teman di channel saya. Terima kasih atas kunjungannya. Saya berharap teman-teman telah mempraktekkan video kita sebelumnya untuk membuat website gratis yang cantik dan sangat elegan. Nah, pada video-video sebelumnya teman, semua halaman website kita itu kita buat di tombol postingan ya. Di sini ada postingan, di sini dia ya. Ini postingan. Jadi pada hari teman-teman masih ada cara lain untuk menyajikan data, yaitu di halaman. Jadi pada video sebelumnya teman-teman, data dan informasi kita itu kita sajikan di postingan. Nah, sedangkan di sini masih ada halaman untuk menyimpan data dan informasi di website. Nah, perbedaannya teman-teman itu bahwa postingan itu biasanya di entry ya kapan saja, bisa diedit kapan saja, bisa diperbarui atau ditambahkan. Sedangkan ini teman-teman, halaman ini umumnya digunakan untuk membuat entry yang sifatnya permanen, jarang diubah, atau informasi yang bersifat tidak diubah-ubah. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kalau editor teksnya sama aja teman-teman, editornya sama aja. Kita klik seperti ini pun, nah kita tambahkan ini ya. Setelah kita klik halaman tadi, kita tambahkan halaman baru. Editor teksnya sama aja, hanya saja cara penampilannya atau fungsinya berbeda. Bahkan ketika kita nanti mengonlinekan data atau informasi yang kita buat dengan metode halaman, itu tidak akan muncul di blog secara otomatis, melainkan kita sendiri mengaturnya agar tampil. Misalnya kita buat judulnya tentang tentang ya. Misalnya kita buat judulnya tentang, lalu kita buat sini selamat datang customer kami yang kami hormati, untuk informasi yang lengkap Anda dapat menghubungi salah satu kontak berikut. Misalnya teman-temannya kita buat misalnya kita buat WhatsApp. Ini sebagai contoh aja teman-temannya, misalnya lalu kita buat ini dari link saja. Kita buat dari link. Linknya kita buat https resmi WA nih, oke, 08 2362 44 0332. Nah, kita terapkan. Atau kita buat lagi email, misalnya email misalnya, lalu kita blok ini, kita buat jadi link dia. Kita buat linknya misalnya Laris Florist Medan @gmail.com. oke. Atau kunjungi langsung toko kami di alamat berikut. Oke, ini sebagai contoh kita buat Jalan SM Raja nomor 249 Medan Kota. Nah, ini kita anggap sebagai contoh teman-teman. Lalu kita publikasikan, kita konfirmasi. Nah, kalau kita lihat blog ini nanti tidak akan muncul di blog itu teman-teman, halaman ini. Kita buat judulnya tentang ya, tentangnya. Coba kita lihat blog, apakah dia muncul? Lihat blog.
kita buat tadi judulnya tentang. Kita lihat ini nggak ada muncul ini. Nah, ini YouTube ya, nggak ada dia. WhatsApp kita klik, nggak muncul dia. YouTube kita klik, kita malah dia klik ke YouTube. Nah, dia tidak ada di sini ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana kita melihat ini? Inilah fungsi dari tata letak tadi. Nah, itu kan halaman. Di sini kan daftar halaman atas. Jadi itu harus kita tambahkan di halaman. Di sini dia. Tambahkan dengan menempelkan link. Linknya kita tempelkan di sini. Jadi bagaimana mengambil linknya? Ini perlu. Kita simpan dulu. Bagaimana cara mengambil linknya? Yang pertama teman-teman, kita kembali ke halaman yang tadi. Cara mengambil link, lihat. Kita lihat dulu dia. Ya, kita kunjungi di halaman yang tadi teman-teman. Nah, kalau untuk mengambil linknya, kita ambil dari sini di bagian address bar. Karena tadi dia tidak dimunculkan di blogger kita, jadi kita ambil dari address barnya ini. Nah, perhatikan teman-teman ya, ini address barnya ya. Jadi kita ke salin semua, copy, lalu kita kembali ke sini. Setelah itu kita kembali ke tata letak yang tadi ya. Nah, kita ubah halaman yang tadi, kita tambahkan di sini dia, tambah item baru. Kita tambahkan itemnya. Tadi kita buat tentang. Oke, kita buat judulnya tentang. Nah, ini kan langsung muncul dia. Lalu kita simpan. Nah, ini dia teman-teman ya, sudah ada di sini. Kalau kita ingin ini paling atas, kita naikkan aja dia. Tentang ini kita pengen di paling atas, paling depan duluan, nggak apa-apa. Atau dia kita bawa di nomor 2 boleh. Lalu kita simpan. Nah, kalau kita lihat blog, kembali kita blog yang tadi, kita lihat blognya. Nah, dia sudah ada di sini. Jadi untuk melihat halaman yang kita buat tadi, kita mengelik tentang, maka dia sudah muncul di sini ya teman-teman ya. Nah, sudah muncul di sini. Kalau kita klik ini, kita akan buat ke WhatsApp. Nah, kalau kita klik ini, kita akan buat ke Gmail. Misalnya ya. Nah, ini mau membuka koneksi ke Gmail. Kalau kita next kan ini, kita next kan lagi. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman. Kita diarahkan ke email. Nah, kita cancel aja. Penting teman-teman sudah paham ya. Nah, jadi begitu cara memunculkan halaman di Blogger. Nah, begitu caranya teman-teman ya, supaya teman-teman jangan panik. Jadi kenapa tadi? Karena halaman itu bukan sesuatu yang diperbaharui atau diupload setiap hari, tapi dia merupakan tempat dari informasi yang sifatnya jarang diubah atau permanen. Nah, bagaimana kembali ke postingan? Teman-teman tinggal klik beranda, karena beranda ini sudah kita siapkan pada video sebelumnya ya. Nah, di sini dia. Jadi kalau kita kunjungi di sini pun halaman itu tidak akan muncul. Kenapa? Karena dia tidak disiapkan di sini dia. Saya berharap teman-teman sudah paham ya. Jadi kita lihat pun di arsip ini tidak ada di sini yang namanya tadi tentang, di sini nggak ada. Jadi begitu caranya teman-teman untuk menampilkan data-data yang sifatnya berada di halaman. Seperti saya informasikan sebelum teman-teman, bedanya postingan dengan halaman ialah bahwa postingan dibuat untuk menampilkan data atau informasi yang sifatnya berubah-ubah atau diupload setiap hari, diupload setiap saat. Sedangkan halaman menyimpan data atau informasi yang sifatnya permanen atau jarang diubah. Oke lah teman-teman, saya berharap teman-teman sudah paham maksud saya. Salam sukses. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, komentasi video, dan subscribe, dan bagikan kepada teman kita yang lain. Salam sukses.